Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Desa Wanajati terletak di kaki bukit selatan, jauh dari keramaian kota. Hamparan sawah hijau mengelilinginya, dengan jalan tanah sempit yang membelah ladang-ladang dan berakhir di sebuah sungai panjang yang mengalir tenang. Disinilah, di tengah ketenangan desa yang nyaris tak berubah sejak zaman kakek nenek, tinggal seorang pemuda tanggung bernama Prapto. Prapto baru saja menyelesaikan ujian akhir kelas 3 SMP. Seperti anak-anak lain di desanya, ia tidak punya banyak hiburan. Televisi hanya ada di rumah kepala dusun, dan jaringan internet hanyalah istilah asing yang ia dengar dari cerita kakak sepupunya yang merantau ke kota. Maka hari-hari setelah ujian diisi dengan kegiatan yang sederhana, membantu ibunya di dapur, pergi ke ladang bersama pamannya, atau yang paling ia sukai, mencari ikan di sungai. Bagi Prapto, sungai bukan sekadar tempat mencari lauk. Sungai adalah dunia kecilnya, penuh kejutan, penuh petualangan. Ia hafal tikungan-tikungan aliran air, tahu tempat-tempat di mana ikan sering bersembunyi, bahkan tahu di mana ular air biasa muncul, dan ia selalu menghindarinya. Ibunya, Bu Karti, sering mengingatkan dengan nada setengah khawatir, "Jangan jauh-jauh ya, Prap. Sungai itu panjang, ujungnya sudah dekat hutan," katanya angker. Prapto hanya tersenyum. "Aku cuma nyari ikan, Bu. Nggak bakal sampai ke ujung." Namun hari itu berbeda. Matahari mulai condong ke barat ketika Prapto memutuskan untuk turun ke sungai. Ia membawa jala kecil buatan sendiri, ember bekas skate yang sudah dicuci bersih, dan sandal jepit yang sudah tipis. Langit cerah, udara hangat, dan suara jangkrik mulai muncul dari balik ilalang. Prapto berjalan santai di sepanjang tepian sungai, sesekali memandangi air yang mengalir pelan. Beberapa kali ia melempar jala, menangkap ikan-ikan kecil yang cukup untuk lauk sore nanti. Tapi semakin lama, jumlah ikan yang ditangkap makin sedikit. Mungkin di hulu sana airnya lebih segar, pikirnya. Tanpa sadar, langkah Prapto membawa tubuhnya melewati wilayah yang jarang ia jamah. Ia bahkan tidak memperhatikan saat melewati pohon beringin kecil yang tumbuh di tikungan tajam sungai. Pohon yang oleh warga desa dianggap sebagai penanda batas. Di seberangnya, sungai tampak lebih gelap, aliran airnya melambat, dan pepohonan di sekitar tampak lebih rapat dan tinggi. Waktu terus berjalan. Prapto sudah menangkap cukup banyak ikan, tapi entah kenapa, ia terus melangkah. Seolah ada yang mendorongnya untuk menjelajah lebih jauh. Ia melompat dari batu ke batu, menelusuri aliran air yang kini terasa dingin di kulitnya. Tiba-tiba, angin bertiup pelan. Tidak seperti angin sore biasa. Angin ini dingin dan berat. Prapto mengusap lengannya yang merinding, menengok ke sekeliling. Matahari masih tergantung di langit, tapi cahayanya mulai suram, seakan mendung tiba-tiba menutupinya. Ia melangkah pelan ke sebuah belokan sungai yang tertutup semak lebat. Di sanalah, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Kabut. Kabut tipis muncul perlahan dari permukaan air. Semula ia pikir hanya uap air karena suhu menurun, tapi kabut itu bergerak melawan arah angin. Ia tampak hidup, merayap pelan seperti makhluk hidup yang lapar. Langkah kaki Prapto goyah. Ia berusaha membalikkan badan, tapi entah kenapa, tubuhnya berat, seolah udara di sekitarnya menjadi kental. Ia menatap sekeliling, dan saat itulah, ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Hutan di seberang sungai kini terlihat sangat dekat. Terlalu dekat. Padahal ia merasa hanya berjalan menyusuri sungai. Tapi kini pohon-pohon raksasa dengan batang berlumut dan akar menggantung mengelilinginya. Tidak ada suara burung. Tidak ada jangkrik. Hening. Hanya suara aliran air yang terdengar seperti bisikan. Prapto mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba, bulu kuduknya berdiri. Ia merasa ada yang mengawasinya. Matanya menyapu sekeliling, mencoba mencari sumber perasaan tidak nyaman itu. Kabut makin tebal, angin makin dingin, embun muncul di lengan dan wajahnya. Di antara kabut,
Ia melihat bayangan. Bukan bayangannya sendiri, tapi siluet hitam, berdiri diam di antara pepohonan. Jauh tapi terasa dekat. Bayangan itu tinggi, tak bergerak, dan tidak punya wajah. Prapto mundur pelan. Napasnya mulai memburu. Ember di tangannya bergoyang, membuat air di dalamnya berisik. Ia ingin lari, tapi kakinya berat. Sangat berat, seperti diikat akar yang tak terlihat. Dan saat ia hendak berbalik arah, terdengar suara gemercik air, lebih berat dari biasanya. Seolah ada yang berjalan di dalam sungai, mendekatinya dari arah belakang. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi air di belakangnya bergelombang, seperti baru saja dilalui sesuatu yang besar. Prapto menjatuhkan embernya. Ikan-ikan meloncat keluar dan tercebur kembali ke sungai. Ia tidak peduli. Ia ingin lari. Tapi saat ia melangkah, kakinya terantuk batu, dan ia terjatuh. Kepalanya membentur tanah berpasir. Pandangannya berputar. Kabut kini menutupi segalanya, dan bayangan hitam itu berjalan pelan ke arahnya. Dengan sisa tenaga, Prapto memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ia tak tahu kepada siapa. Ia hanya ingin pulang. Lalu, semuanya gelap. Sementara itu, jauh di rumah kecil yang berdinding anyaman bambu, Bukarti sedang menyalakan lampu teplok. Hatinya gelisah. Hari sudah gelap. Prapto belum pulang. Ember ikan masih kosong di dapur, dan rasa dingin mulai merayap di dada. Ia melangkah keluar rumah, menatap ke arah sungai di kejauhan yang nyaris tak terlihat karena kabut tipis mulai turun. Prapto, gumamnya lirih. Lalu ia masuk kembali ke dalam rumah, mengambil selendang, dan berjalan cepat ke rumah tetangga terdekat. Malam itu, untuk pertama kalinya, warga Nglarangan akan kembali membicarakan sungai ujung desa, tempat yang selama ini hanya mereka sebut dengan bisik-bisik, dan kini kembali menelan satu jiwa. Gelap. Itulah hal pertama yang Prapto rasakan saat matanya terbuka perlahan. Tapi ini bukan gelap biasa. Ini gelap yang hidup, gelap yang terasa menyentuh kulit, menyesakkan dada, dan membuat bulu kuduk berdiri. Ia tak tahu sudah berapa lama terbaring. Tubuhnya basah kuyup, namun bukan karena air sungai biasa. Ini seperti berada dalam dunia lain, dunia di mana udara tak punya aroma, dan waktu tak bergerak. Suara gemercik pelan terdengar samar, diiringi bisikan yang tak bisa dipahami. Perlahan, inderanya mulai sadar. Ia duduk, terengah, dan mendapati dirinya berada di dasar sungai, tapi bukan dasar sungai yang ia kenal. Cahaya kehijauan menyelimuti sekitarnya, datang dari entah mana. Tanah di bawahnya adalah lumpur pekat bercampur kerikil-kerikil aneh yang berpendar. Akar-akar pohon menjuntai dari atas seperti tirai, menggantung dan bergerak sendiri, meski tak ada angin. "Di mana aku?" bisiknya. Tiba-tiba terdengar derap langkah, bukan seperti langkah manusia, melainkan suara berat yang menyeret lumpur dan menimbulkan riak di air yang tak kelihatan permukaannya. Dari balik tirai akar, muncul sesosok makhluk tinggi besar, dengan tubuh hitam berlendir dan mata merah menyala. Giginya tajam, kukunya panjang melengkung seperti sabit. Makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya memandangi Prapto dalam diam, lalu berbalik. Tanpa bicara sepatah kata pun, ia memberi isyarat agar Prapto mengikutinya. Dengan tubuh gemetar dan kaki lemas, Prapto bangkit. Ia mengikuti langkah makhluk itu menyusuri lorong akar yang membentuk semacam gua alami. Di sepanjang dinding lorong, Prapto melihat bayangan-bayangan aneh. Sosok manusia yang seperti membeku dalam gelembung air. Mata mereka terbuka namun kosong, seolah jiwa mereka telah pergi meninggalkan tubuh. Ia ingin berteriak, ingin melarikan diri, tapi kakinya seperti digerakkan oleh kehendak lain. Dan sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, lorong itu terbuka pada ujungnya, menampakkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah istana, terbuat dari akar pohon raksasa dan batu hitam. Istana itu menjulang megah namun menyeramkan. Cahaya hijau samar memancar dari sela-sela dindingnya. Gerbangnya dijaga oleh dua makhluk setengah manusia setengah ular, menggenggam tombak yang ujungnya seperti gading bengkok. Prapto dibawa masuk melewati aula besar yang lantainya berupa air jernih.
tapi memantulkan bayangan yang bukan miliknya. Makhluk-makhluk lain berkeliaran di dalam. Ada yang bertubuh manusia tapi berkepala ikan, ada yang melayang tanpa kaki, dan ada pula yang wajahnya selalu berubah-ubah. Di ujung aula, duduk di atas tahta batu hitam berlumut, tampak seorang perempuan. Ia anggun, tinggi, mengenakan jubah panjang dari lembaran lumut dan benang air. Rambutnya panjang menjuntai hingga lantai, matanya bersinar biru pucat, dan kulitnya berkilau seperti sisik halus. Namun dari sorot matanya, terpancar kekuasaan dan dinginnya kemarahan. Inilah penguasa sungai. Prapto, ucapnya, tanpa membuka mulut. Suara itu menggema langsung di kepala pemuda itu. Anak manusia, kau telah melanggar batas. Prapto tersentak. Aku tidak tahu. Aku hanya mencari ikan. Bukan itu persoalannya, balas sang ratu. Suaranya dingin seperti es. Kau datang saat waktu yang tak diizinkan, dan kau mengambil lebih dari yang menjadi hakmu. 3 kali batas kau langgar. Pertama, waktu senja. Kedua, wilayah hutan. Ketiga, jumlah tangkapan. Prapto bergetar, bingung. Saya tidak tahu, saya hanya ingin memberi lauk untuk ibu saya. Ratu Sungai berdiri dari tahtanya. Saat ia melangkah, air di sekitarnya ikut naik, namun tak menyentuh tubuhnya. Alasan manusia selalu sama, serakah, tapi menyalahkan ketidaktahuan. Ini bukan kali pertama, kami sudah cukup sabar. Tiba-tiba, seluruh aula menjadi gelap. Dari lantai air, muncul bayangan-bayangan manusia lain, anak-anak, orang tua, lelaki dan perempuan, semuanya mematung, bersuara parau. Kembalikan aku. Aku hanya bermain di sungai. Ampuni aku. Suara-suara itu bergema, menembus dada Prapto seperti palu godam. Ia berlutut, menutup telinga, namun suara itu tetap menggema dalam pikirannya. Penguasa sungai mengangkat tangannya. Seketika bayangan-bayangan itu lenyap. Ia mendekat, berdiri tepat di depan Prapto yang kini tertunduk pasrah. Kau tidak akan mati, tapi kau tidak akan hidup. Kau akan berada di antara, katanya. Waktu untukmu akan berhenti. Kau akan belajar mengenali batas, dan mendengar suara yang tak pernah mau kau dengar sebelumnya. Dengan isyarat tangan, 2 makhluk penjaga mendekat, mengangkat tubuh Prapto yang lemas. Bawa dia ke dasar, biarkan ia diam dalam waktu, sampai dunia manusia tahu bagaimana membayar. Sementara itu, di desa Wanajati, hari telah berganti malam keempat. Bukarti duduk di serambi rumah. Matanya bengkak karena tangis yang tak kunjung reda. Warga telah mencari kemana-mana, menyisir sawah, kebun, bahkan memanggil dukun kampung yang biasa menangani orang hilang. Namun Prapto seakan lenyap begitu saja. Di pojok desa, rumah tua milik Mbah Ratmo mulai ramai dikunjungi. Orang-orang datang berbisik, meminta nasihat. Mbah Ratmo hanya duduk di bel bambu, matanya kosong memandangi lampu minyak yang berkelap-kelip. Wong lanang iku wis kelebon, gumamnya. Jiwane ora nang kene meneh. Pemuda itu sudah terambil. Jiwanya bukan di sini lagi. Malam itu, Mbah Ratmo mulai menyiapkan ritual. Ia tahu ini bukan sekadar anak yang tersesat. Ini adalah kasus pelanggaran gaib, dan jika tidak ditangani, bisa jadi Prapto tak akan kembali. Di rumahnya, ia menyiapkan sesajen, kembang 7 rupa, air dari 3 sumber mata air, sepotong kain mori, dan telur ayam hitam. Ia menancapkan payung putih di halaman, sebagai lambang perlindungan. Di tengah malam, ia mulai membaca mantra, menembus kabut batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Prapto, anakku, bertahanlah. Aku akan memanggilmu kembali, gumamnya pelan. Matanya terpejam, suara serak namun dalam. Di dasar sungai gaib, waktu benar-benar berhenti bagi Prapto. Ia tidak lapar, tidak haus, tidak tidur, tapi ia sadar. Di sekelilingnya hanya kegelapan. Dinding-dinding akar berdenyut seperti daging hidup. Sesekali terdengar bisikan dari makhluk yang tak terlihat. Ia duduk bersila di atas batu dingin,
Tubuhnya tak bisa bergerak bebas, seperti beku. Namun pikirannya berjalan cepat, mengingat ibunya, rumahnya, dan bagaimana semua ini bisa terjadi. Air di sekitarnya kadang menyala lembut, menampilkan bayangan wajah ibunya menangis. Warga desa berteriak-teriak memanggil namanya. Tapi setiap kali ia mencoba berteriak, suara itu lenyap dalam kehampaan. Ia mulai memahami satu hal, sungai itu bukan hanya aliran air. Ia adalah batas. Batas antara dunia yang terlihat dan yang tersembunyi. Dan ia telah melangkah terlalu jauh, terlalu dalam, dan terlalu serakah. Dari kejauhan, terdengar kembali suara sang ratu. Pelan, mengalun seperti nyanyian tua. Manusia akan mengerti bila sudah kehilangan. Matahari telah terbit dan tenggelam 3 kali sejak Prapto terakhir terlihat menyusuri tepian sungai. Di rumah kecil berdinding bambu, Bukarti duduk terpaku di sudut ruang. Matanya bengkak, rambutnya berantakan, dan kain batik yang membalut tubuhnya tak diganti sejak hari pertama Prapto menghilang. Orang-orang desa datang silih berganti. Sebagian membawa makanan, sebagian mencoba menghibur, dan sebagian lain hanya diam, menatap dengan sorot mata iba. Mereka semua tahu, Prapto bukan anak yang suka keluyuran, apalagi sampai menghilang tanpa kabar. Warga laki-laki telah menyisir sungai sejak hari pertama, menyusuri jalur-jalur setapak di tepi hutan. Mereka membawa senter, parang, bahkan anjing pelacak. Tapi tidak satu pun jejak ditemukan. Tidak ada sandal, tidak ada jala, tidak ada tanda-tanda bahwa Prapto pernah melewati jalan itu. Seperti ditelan bumi, kata Pak Dukuh di pos ronda malam itu. Wajahnya tampak lelah, keriput di dahinya semakin dalam. Namun bukan hanya kelelahan yang menyelimuti desa. Ada ketakutan yang mulai tumbuh diam-diam. Beberapa orang tua yang dulunya hanya berbisik tentang keangkeran sungai ujung hutan, kini mulai bicara terbuka. Dia pasti kelewatan batas, ucap Mbah Nuriem, seorang nenek berusia 90 tahun. Prapto itu masuk wilayah makhluk alus. Aku yakin. Desas-desus itu cepat menyebar. Anak-anak dilarang mendekati sungai. Ibu-ibu mulai menabur garam di depan rumah. Dan malam-malam pun terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan jangkrik dan kodok seperti enggan bersuara. Pada malam ketiga, hujan turun rintik-rintik. Kabut turun lebih awal dari biasanya, menyelimuti desa seperti selimut dingin yang menyesakkan. Di rumahnya yang berada di ujung pematang, Pak Pramono, salah satu tetua desa yang dikenal bijak, menatap keluar jendela dengan gelisah. Iki ora wajar, gumamnya lirih. Ini tidak wajar. Istrinya menatapnya cemas. Kowe arep ngopo, Le? Pak Pramono bangkit, mengenakan caping, dan membawa lentera kecil. Langkahnya mantap menuju rumah yang sudah lama tak ia kunjungi, rumah Mbah Ratmo. Mbah Ratmo tinggal sendirian di sebuah rumah tua yang dikelilingi pohon jati. Usianya sudah lebih dari 80 tahun, tapi tubuhnya masih tegap, dan matanya masih tajam. Ia jarang berbicara, namun semua orang tahu, ia adalah penjaga warisan leluhur, pemilik ilmu linuih yang diwariskan turun-temurun. Ketika Pak Pramono tiba, Mbah Ratmo sudah menunggu di serambi rumah, seolah tahu akan kedatangan tamunya. Kowe entuk firasat? Tanya Mbah Ratmo tanpa basa-basi. Pak Pramono mengangguk pelan. Anake Bukarti, Prapto wis 3 dina ilang. Gak ono jejak. Kabeh pada rumangsa, iki dudu ilang biasa. Anaknya Bukarti, Prapto, sudah 3 hari hilang, tak ada jejak. Semua merasa, ini bukan hilang biasa. Mbah Ratmo terdiam sejenak. Lalu ia berdiri, mengambil sebuah tongkat dari dalam rumah, dan mengenakan kain lurik di pundaknya. Wong kui ora ilang, jiwane dicolong. Aku ngerti tempate. Anak itu tidak hilang, jiwanya dicuri. Aku tahu tempatnya. Malam itu, Mbah Ratmo berjalan perlahan menuju sungai, ditemani beberapa warga yang diminta diam tak banyak bicara. Ia membawa kendi berisi air sumur 7 sumber, sebungkus bunga setaman, dan seikat dupa yang belum dinyalakan. Langit mendung, bulan hanya sesekali muncul di sela awan.
Kabut makin tebal saat mereka mendekati tikungan sungai, tempat yang dulu hanya dibicarakan dengan lirih. Sungai tampak tenang, terlalu tenang. Tak ada suara air, tak ada hembusan angin, bahkan gemerisik dedaunan pun lenyap. Mbah Ratmo berlutut di tepi air, membuka bungkusan sesajen, dan mulai menabur bunga sambil membaca mantra Jawa kuno, pelan dan dalam, seakan memanggil sesuatu dari balik kabut. Setelah beberapa menit hening, tiba-tiba air sungai bergelombang, meski tak ada angin. Dedaunan kering yang tadi mengambang tiba-tiba tenggelam satu persatu. Kabut makin pekat, dan dari dasar air muncul gelembung-gelembung udara, seolah sungai itu bernapas. Warga mundur beberapa langkah. Ngeri, Mbah Ratmo membuka mata, menatap tajam ke arah aliran air yang kini menghitam. Anak kui durung mati, tapi jiwane ora nang kene. Anak itu belum mati, tapi jiwanya bukan di sini. Sementara itu, di dunia lain, di ruang yang tak dijamah cahaya matahari, Prapto duduk membisu. Di sekelilingnya, hanya ada akar dan dinding batu yang bernafas. Ia sudah kehilangan rasa terhadap waktu. Entah sudah berjam-jam, berhari-hari, atau bahkan lebih lama lagi. Sesekali, suara perempuan itu terdengar, berbisik dalam pikirannya. Suara penguasa sungai, lembut namun menyakitkan. Kau masih di sini karena dunia belum menyerah padamu. Ia hanya bisa duduk, menunduk, dan berharap ada cahaya yang datang. Dan saat ia memejamkan mata, sekelebat muncul bayangan. Seorang lelaki tua berdiri di tepi sungai, menabur bunga dan menatap langsung ke arahnya. Prapto mengenal wajah itu. Mbah Ratmo. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Ia ingin meraih, tapi tubuhnya membeku. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang menyala. Harapan. Harapan bahwa belum semua tertutup. Bahwa mungkin jalan pulang masih terbuka. Malam semakin larut. Di tepi sungai, Mbah Ratmo berdiri diam, menatap permukaan air yang mulai tenang kembali. Dupa sudah padam, bunga sudah hanyut, dan warga sudah mulai gemetar menahan dingin. Pak Pramono mendekat, bertanya pelan, "Apa kau bisa membawanya pulang?" Mbah Ratmo tak langsung menjawab. Ia menatap ke langit, lalu ke sungai, lalu berkata lirih, "Belum bisa. Aku harus menemui sang penjaga dulu. Tapi aku sudah tahu jalannya. Namun harus ada yang rela berkorban." Pak Pramono terdiam. Malam itu, Desa Wanajati benar-benar sunyi. Tapi di dalam sunyi itu, sebuah keputusan sudah dibuat, bahwa perjuangan belum berakhir. Bahwa untuk membawa kembali Prapto, mereka harus menyentuh dunia yang tak bisa dijangkau dengan logika. Dan semua mata kini tertuju pada satu orang, Mbah Ratmo, satu-satunya yang berani menantang batas gaib untuk menarik kembali jiwa yang telah ditelan oleh alam tak kasat mata. Gelap dan sunyi. Dua hal itu menjadi sahabat Prapto selama entah berapa lama ia terjebak di dasar sungai gaib. Di sana, waktu bukanlah sesuatu yang bisa dihitung dengan matahari atau bayangan. Tak ada pagi, tak ada malam. Hanya rasa hampa yang melingkupi tubuh dan pikiran, seperti tidur tanpa pernah bermimpi, namun tetap sadar. Prapto duduk bersandar di dinding akar yang hangat dan berdenyut lembut. Ruangan itu seperti rahim, namun bukan yang memberi kehidupan, melainkan yang menahan jiwa agar tidak bisa keluar. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan samar kadang muncul, kadang menghilang. Mereka adalah manusia, atau dulu pernah jadi manusia. Beberapa hanya melayang diam, seolah pasrah pada takdir. Beberapa berjalan tanpa arah, seperti orang yang lupa kemana harus pergi. Ada pula yang menangis, tangannya menutupi wajah, tubuhnya hanya setengah terlihat, seperti terhapus waktu. Suatu saat, seorang wanita paruhbaya, mengenakan kebaya lusuh dan selendang merah pudar, muncul dari balik tirai kabut dalam gua itu. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi dari bibirnya mengalir bisikan lirih. "Jangan diam di sini, waktu tak akan menunggumu." Prapto menoleh cepat, tapi wanita itu sudah lenyap. Di tempatnya hanya ada angin dingin yang menyelinap dari celah akar. Kejadian itu terus berulang. Suara-suara berbisik, roh-roh yang muncul dan hilang,
Semuanya mengirimkan pesan-pesan tak lengkap. Mereka seperti ingin memberitahu Prapto sesuatu, sebuah jalan keluar, mungkin. Tapi pesan mereka selalu terganggu oleh bayangan besar yang muncul setiap malam. Sosok hitam tinggi besar dengan mata merah, yang datang menghampiri perlahan setiap kali Prapto mulai berpikir untuk melarikan diri. Makhluk itu tidak bicara, tapi setiap kali ia datang, rasa takut menguasai segalanya. Nafas Prapto menjadi sesak. Tubuhnya lumpuh, dan mimpinya berubah menjadi labirin hitam penuh jeritan. Ia mulai sadar, tempat ini bukan hanya perangkap. Ini adalah ujian bagi jiwa, dan tidak semua yang terperangkap di sini berhasil keluar dengan waras. Di dunia nyata, malam keempat menjelang. Mbah Ratmo bersila di tengah halaman rumahnya. Api unggun kecil menyala, menerangi wajahnya yang keriput dan mata yang terpejam dalam konsentrasi. Di depannya, sesajen telah disusun, kelapa hijau muda, kembang kantil, kendi air dari sumber sendang manik, dan kain moris lebar 2 meter yang tergulung rapi. Di sekelilingnya, warga tidak ada yang berani mendekat. Bahkan Pak Pramono hanya mengamati dari kejauhan. Tangan terkepal kuat di balik punggung. Mbah Ratmo mulai membacakan mantra. Suaranya rendah, dalam, dan tak seperti bahasa Jawa biasa. Ini adalah bahasa tua, bahasa dari zaman ketika manusia dan alam gaib masih saling bertukar pesan lewat mimpi dan bisik angin. Angin mulai bertiup aneh. Api unggun menari liar meski tidak ada angin kencang. Aroma dupa dan kembang menyeruak, bercampur dengan wangi tanah basah dan sesuatu yang lebih asing, bau sungai tua. Mbah Ratmo membuka kendi, meneteskan air ke kain mori, lalu mengusapkannya ke matanya. Sejenak, ia berhenti bicara. Matanya yang kini terbuka tampak kosong, seperti melihat sesuatu yang tak tampak oleh manusia biasa. Ia berbisik pelan, "Kowe nang endi, Le? Kau di mana, Nak?" Di dasar sungai gaib, Prapto merasa dadanya sesak. Kabut menjadi lebih tebal dari biasanya. Akar-akar bergerak sendiri, merayap pelan seperti jari-jari tangan yang ingin membelit. Ia ingin berteriak tapi suaranya terperangkap dalam kerongkongan. Saat itu, makhluk bermata merah muncul kembali. Tapi kali ini berbeda. Dari belakang makhluk itu, muncul cahaya putih, lembut, hangat, dan mengusir sedikit demi sedikit kabut yang menyelimuti gua. Makhluk itu berhenti, menggeram, dan berbalik menuju cahaya itu. Tapi cahaya semakin kuat hingga akhirnya ia lenyap bersama kabut. Prapto memejamkan mata, dan dalam cahaya itu, muncullah sosok tua berjubah putih, mengenakan caping, membawa tongkat kayu. Mbah Ratmo. Namun ini bukan tubuh fisik Mbah Ratmo. Ini adalah wujudnya dalam mimpi, atau dalam dimensi jiwa. Wajahnya terlihat lebih muda, tapi matanya tetap sama, tajam, tenang, dan penuh kuasa. Ia mendekat, menatap Prapto yang masih duduk terpaku. "Le, Prapto." Suaranya bergema. Prapto terbata. Mbah Ratmo, saya di mana?" "Kau di dunia yang tidak terlihat, Le. Dunia di mana jiwa-jiwa yang tersesat menunggu untuk dilupakan atau diselamatkan. Aku tidak tahu harus kemana. Semuanya gelap, semua suara aneh." Mbah Ratmo meletakkan tangannya di pundak Prapto. Sentuhannya hangat. "Jangan panik, masih ada jalan keluar. Tapi kau harus bersabar. Tunggu malam ketiga sejak ini. Pintu akan terbuka. Tapi hanya sebentar, sangat sebentar." "Pintu?" Mbah Ratmo mengangguk. "Pintu antar dunia. Aku akan membukanya melalui upacara besar. Tapi kau harus berani melewati lorong akar itu. Tempat para penjaga tidak suka manusia lewat. Tapi mereka selalu menggangguku. Bayangan hitam itu, dia datang setiap malam. Itu bukan penjaga. Itu adalah rasa takutmu sendiri. Ia tak bisa menyakitimu kalau kau tak mengizinkannya." Prapto menunduk. Untuk pertama kalinya sejak terjebak di tempat itu, ia merasa tidak sendirian. "Jadi aku bisa pulang, Mbah? Kalau jiwamu cukup kuat, dan tubuhmu belum menyerah." Cahaya mulai redup. Wajah Mbah Ratmo perlahan memudar. "Ingat, malam ketiga dari hari ini,
Pintu akan terbuka. Jangan lewatkan, atau kau akan terkurung selamanya. Prapto terbangun dengan napas memburu. Tapi sesuatu berbeda. Kabut lebih tipis. Cahaya samar terlihat di kejauhan. Ia tahu, ini belum waktunya. Tapi ia merasa lebih kuat. Dan ia mulai percaya bahwa jalan pulang itu nyata. Ia mulai memperhatikan sekelilingnya. Memperhatikan pola akar, cahaya yang berubah, dan suara-suara gaib yang tadinya hanya berupa bisikan samar. Ia mulai memahami kode-kode kecil. Cahaya yang berkedip berarti lorong terbuka. Suara gemericik air yang tiba-tiba berarti makhluk gaib lewat. Dan jika hawa dingin menusuk, artinya penjaga sedang mendekat. Ia bertahan. Ia menunggu. Dan di dunia nyata, Mbah Ratmo pun bersiap. Ia tahu waktu mereka tidak banyak. Jiwa Prapto bisa mulai larut jika terlalu lama terjebak. Ia mulai menyiapkan ritual ruatan jiwa. Sebuah prosesi kuno yang hanya boleh dilakukan sekali dalam sewindu. Ritual itu akan memanggil kekuatan gaib untuk membuka gapura antar dunia selama 1 malam. Jika Prapto bisa melewati lorong dan menemukan cahaya yang menghubungkan 2 dimensi, ia akan pulang. Jika tidak, ia akan hilang selamanya. Dan malam ketiga itu akan segera tiba. Prapto menatap lorong akar yang dulunya gelap. Kini, ada kilatan cahaya putih samar di ujungnya. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Malam ketiga tiba. Langit desa Wanajati pekat. Bintang enggan menampakkan diri, dan rembulan tertutup awan tebal. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bau sungai tua yang lebih menyengat dari biasanya. Di halaman rumahnya, Mbah Ratmo duduk bersila dalam lingkaran kain mori putih yang telah diberi mantra. Di sekelilingnya, 4 kendi dari tanah liat berisi air dari 4 sumber mata air keramat. Sendang manik, umbul cokro, sumber berantas, dan tuk kali kucing. Di tengah, berdiri payung pusaka berwarna hitam, warisan turun-temurun dari leluhur pertama desa. Wengi Iki, Dudu Mung ritual. Iki perang jiwa. Malam ini, bukan sekadar ritual. Ini perang jiwa. Tangan Mbah Ratmo gemetar saat ia mulai membaca mantra penembus dimensi. Suaranya dalam, nyaris seperti nyanyian purba yang menggema di ruang kosong. Api unggun menari liar. Bayangan-bayangan mulai berkelebat di pinggir penglihatan para saksi yang menyaksikan dari kejauhan. Di dunia bawah air, Prapto mulai melangkah. Lorong akar yang selama ini gelap kini menyala samar dengan cahaya kehijauan. Udara di sekitarnya terasa berat, seperti mendorongnya mundur. Tapi ia terus maju. Cahaya di ujung lorong makin terang. Suara bisikan berganti menjadi nyanyian gaib yang memanggil. Saat ia melangkah ke batas lorong, tiba-tiba air di sekelilingnya berputar, membentuk pusaran besar. Dari pusaran itu muncul 3 makhluk penjaga, bersosok seperti manusia dengan kulit bersisik dan mata hitam legam. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, menghentikan langkah Prapto. Belum waktunya. Penguasa belum memberi izin, ucap penjaga kedua. Prapto menggigit bibir, hampir kehilangan harapan. Tapi tiba-tiba dari langit-langit ruangan bawah air itu terdengar gemuruh keras, seperti dentuman gendang dari langit. Itu suara mantra Mbah Ratmo, mengguncang batas dunia. 3 penjaga itu menoleh. Salah satu dari mereka berbisik dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti. Lalu lorong itu bergetar, dan dari tengah ruang istana bawah air, muncul kembali penguasa sungai. Wajahnya masih tenang, matanya masih biru pucat. Namun kali ini sorotnya lebih dalam, lebih gelap. Manusia tua itu terlalu berani, gumamnya pelan. Suaranya menggema seperti gaung sungai. Ia memandang Prapto, lalu mengangkat tangan. Seketika itu juga, tubuh Prapto tertarik kembali dari lorong dan dilempar ke tengah aula bawah air, tempat ia pertama kali dibawa. Sementara itu, di dunia nyata, Mbah Ratmo membuka mata. Peluh mengucur deras dari dahinya. Ia menyentuh tanah, menggenggam segenggam bunga kantil, lalu membakarnya di atas api. Penguasa sungai, aku tidak datang membawa tantangan. Aku datang membawa penebusan. Ia mengambil batu kecil berbentuk lonjong, berwarna kehitaman seperti batu biasa.
Tapi itu adalah mustika warisan leluhur pertama desa, dipercaya sebagai jiwa penjaga tanah Nglarangan. Jiwa manusia tidak boleh ditukar dengan jiwa manusia. Tapi benda ini memiliki nilai jiwa yang lebih tua dari umur desa ini sendiri. Aku serahkan sebagai tebusan Prapto. Udara di sekelilingnya langsung berubah. Kabut turun dari langit, dan pusaran air kecil muncul dari kendi. Dalam pusaran itu, muncul wajah penguasa sungai, samar tapi jelas. Mustika tua tidak cukup, ucapnya. Kau ingin menukar anak manusia yang telah melanggar 3 batas dengan batu dan doa. Mbah Ratmo menatap dalam. Bukan batu, ini warisan penjaga. Dan bukan hanya doa. Aku akan membaca Rajah Penyelaras Batas, yang hanya boleh diucapkan sekali dalam hidup oleh pemiliknya. Setelah ini, suaraku tak akan lagi bisa menembus batas dimensi. Warga yang menyaksikan dari kejauhan saling berpandangan. Mereka tahu, sekali Mbah Ratmo membaca raja itu, ia akan kehilangan kemampuan spiritualnya selamanya. Ia menarik napas panjang, lalu membaca mantra terakhir itu. Mantranya bukan hanya bunyi, ia adalah kunci gerbang antara 2 dunia. Setiap suku kata yang dilafalkan membuat tanah bergetar, air sungai mendidih, dan udara menjadi berat. Di bawah air, di istana gaib, penguasa sungai mendengarnya. Wajahnya berubah, sorot matanya melembut. Di hadapannya, Prapto berlutut. Ia gemetar, namun tak melarikan diri. Kini, ia berbicara dengan suara lantang. Gusti, aku tidak tahu aku melanggar, tapi itu bukan alasan. Aku serakah. Aku hanya ingin ikan untuk dimakan, tapi aku lupa bahwa aku hanya tamu di dunia ini. Ia menunduk, lalu melanjutkan. Jika aku tak boleh kembali, aku menerima, tapi izinkan aku meminta maaf kepada ibuku. Keheningan menyelimuti ruangan. Bahkan makhluk-makhluk gaib yang melayang di sekeliling istana menunduk diam. Penguasa sungai mendekat dan menyentuh dahi Prapto dengan ujung jari dinginnya. Aku telah melihat banyak manusia dan mendengar ribuan alasan, tapi jarang yang datang dengan penyesalan seperti ini. Ia menarik tangannya, lalu memutar tubuh. Pergilah, pintu akan terbuka malam ini. Tapi jika kau melanggar lagi, dunia ini tak akan memberimu maaf kedua. Di dunia nyata, air sungai tiba-tiba berpendar terang. Payung hitam yang ditancapkan Mbah Ratmo bergetar, lalu roboh dengan pelan ke tanah. Api unggun padam, dan dari permukaan air muncul sosok Prapto. Tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat, tapi matanya terbuka. Warga yang menyaksikan sontak berlari. Teriakan pecah. Ibu-ibu menangis. Bu Karti, yang hampir pingsan, dipapah oleh Pak Pramono sambil mengucap syukur tak henti-henti. Prapto dipeluk, digendong, dibawa pulang dengan kain tebal membungkus tubuhnya. Malam itu, desa Wanajati seperti bernafas kembali. Tapi semua orang tahu, sesuatu telah berubah. Dan di pojok halaman, Mbah Ratmo tersenyum tipis, tapi tak lagi bicara. Suaranya tak keluar. Ia hanya mengangguk pelan, lalu duduk di bel bambu, menatap sungai yang kini tenang seperti biasa. Ia telah membayar harga paling mahal, kemampuan untuk berbicara dengan alam gaib. Namun satu jiwa telah kembali, dan itu cukup. Fajar mulai mengusir malam ketika tubuh Prapto tergeletak di tepi sungai. Air masih menetes dari ujung rambutnya, bibirnya pucat. Matanya setengah terbuka menatap langit kelabu. Kulitnya dingin, namun denyut nadinya masih terasa. Lemah, tapi ada. Teriakan pertama datang dari seorang anak yang hendak buang air di semak dekat sungai. Tak lama kemudian, warga berdatangan, berlari dengan panik. Sebagian tak percaya, sebagian menangis histeris. Prapto! Bu Karti adalah yang paling keras menjerit. Sandalnya terlepas di jalan tanah ketika ia berlari tergopoh, menerobos kerumunan dan langsung menjatuhkan diri ke samping tubuh anaknya. Dengan tubuh gemetar, ia memeluk Prapto, menciumi wajahnya, menangis dan tertawa bersamaan. Tak peduli tubuh anaknya basah dan lumpur menempel di bajunya. Anakku, anakku,
Gusti Allah, Prapto Bali, Prapto Bali, anakku, anakku, Tuhan, Prapto pulang, Prapto pulang. Warga membantu mengangkat tubuh Prapto. Mereka membawanya ke rumah, menyelimutinya dengan kain tebal, menyalakan arang untuk menghangatkan tubuhnya. Ada yang membuatkan wedang jahe, ada pula yang memijat kaki dan tangannya perlahan. Tapi Prapto tidak bicara sepatah kata pun. Ia hanya diam, menatap langit-langit rumah. Kadang menangis pelan tanpa suara. Kadang tersenyum tipis seperti mengingat sesuatu yang hanya dia yang tahu. Selama 3 hari berikutnya, Prapto tidak keluar rumah. Ia hanya berbaring, memulihkan tubuh yang lemah dan jiwanya yang masih menggigil. Setiap malam, ia bermimpi tentang lorong akar, nyanyian dari dasar air, dan wajah-wajah manusia yang masih terjebak di dunia bawah. Ibunya selalu duduk di sisi ranjang, membacakan doa, menunggui tanpa lelah. Ia tak banyak bertanya. Ia tahu anaknya telah kembali dari tempat yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Yang penting kamu pulang, Nak, Tuhan masih memberi ampun. Setelah seminggu, Prapto mulai bangun dan berjalan pelan keluar rumah. Warga yang melihatnya melambai dari kejauhan, menyapa hati-hati seolah takut menyentuh sesuatu yang terlalu sakral. Prapto membalas sapaan itu dengan senyuman kecil. Tapi matanya tidak lagi sama. Pandangan itu dalam, penuh kehati-hatian. Ia tak lagi lincah berlari di sawah atau bercanda dengan anak-anak tetangga. Ia lebih banyak duduk diam di bawah pohon mangga dekat rumah atau berdiri lama memandangi aliran sungai dari kejauhan. Sungai itu kini bukan sekadar tempat bermain. Ia tahu, di balik air tenang itu ada dunia lain yang hidup, yang bernafas, dan yang tak suka diganggu. Mbah Ratmo belum pernah berbicara lagi sejak malam itu. Ia duduk di serambi rumah, menghabiskan waktu menatap langit. Kemampuan spiritualnya lenyap bersama tebusan jiwa Prapto. Tapi senyum damai tetap terpahat di wajahnya. Ia telah menunaikan tugas terakhirnya. Pak Pramono dan para tetua desa lalu menetapkan satu hal penting. Sungai di ujung hutan ditutup permanen untuk umum. Wilayah itu dikelilingi pagar bambu, dan papan bertuliskan peringatan digantungkan. Wilayah Wanajati, batas 2 dunia. Jangan melintas tanpa izin. Waktu berlalu, musim panen datang. Hujan turun, lalu reda, lalu turun lagi. Hidup berjalan seperti biasa di desa Wanajati, tapi satu hal berubah. Rasa hormat terhadap alam meningkat tajam. Anak-anak kini diajari tentang batas-batas alam. Para orang tua tak lagi menganggap cerita lama sebagai mitos semata. Bahkan para pemuda yang dulunya gemar nongkrong di tepi sungai kini lebih memilih duduk di pos ronda, mendengarkan kisah Mbah Nuriem tentang zaman ketika manusia masih hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Dan Prapto, ia memilih untuk diam. Ia kembali ke sekolah, melanjutkan SMA di kecamatan. Namun setiap kali libur dan pulang ke desa, ia lebih banyak membantu ibunya di rumah, menanam sayur, merawat ayam, dan menjaga kebun kecil mereka. Sungai tak pernah lagi ia sentuh. Kadang, teman-teman masa kecilnya mengajaknya kembali ke sungai bawah, sekadar bermain air. Ia hanya menggeleng dan tersenyum. Airnya terlalu dalam buatku, katanya singkat. Mereka mengira ia trauma. Mungkin benar, tapi hanya Prapto yang tahu apa yang pernah ia lihat, apa yang pernah ia dengar, dan bagaimana rasanya terjebak di antara dunia, mendengar waktu berhenti, dan bertahan di ruang tanpa suara. Suatu sore, beberapa bulan setelah kejadian itu, Prapto duduk sendiri di batu besar dekat tepi pematang. Di bawahnya, sungai mengalir pelan, tenang seperti biasa. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat bagian ujung sungai yang dulu nyaris menelannya. Ia memandangi tempat itu lama. Matanya tidak takut, namun sorotnya penuh penghormatan. Ia tahu batas itu masih ada. Ia tahu suara air tak selalu berarti kesegaran. Kadang, suara itu adalah panggilan. Kadang, diamnya adalah peringatan. Angin sore bertiup pelan. Daun-daun jati gugur perlahan. Burung-burung kembali ke sarang, dan senja mulai menyelimuti desa dengan warna keemasan yang lembut. Seorang anak kecil lewat, memanggil,
Prap, pulang yuk, maghrib. Prapto mengangguk pelan, berdiri, menepuk celana panjangnya dari debu. Sebelum berbalik, ia menatap sekali lagi aliran air yang mengalir ke arah hutan. Dan dengan suara lirih, hampir seperti bisikan, ia berkata, "Jangan pernah sombong di hadapan alam, karena tidak semua yang sunyi itu kosong." Kemudian ia melangkah pergi, meninggalkan sungai dalam keheningan yang kembali abadi. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.